8 tahun album tertutup. Hari ini hari pertama kali aku masuk SMA. Namun sayang sekali kami tidak melakukan masa orientasi sekolah, padahal hal itu yang aku nantikan sejak masuk SMA. Aku mendengar banyak cerita aneh dan lucu dari orang-orang yang masuk SMA, entah tentang percintaan, pertemanan, ataupun tentang persaingan belajar yang mereka hadapi. Hai, aku Kirana, anak kelas 10 yang baru masuk tahun ini. Sebenarnya aku sudah dari SD bersekolah di sini, jadi bisa dibilang aku sepuh sekolah ini. Dan aku punya satu rahasia. Aku menyukai seorang anak laki-laki dari SD yang selalu aku curi pandang saat pertama kali masuk sekolah tahun baru. Dan tahun ini aku bertanya-tanya, apakah dia lanjut ke SMA sekolah ini atau dia pindah ke SMA lain ya? Dan jawaban itu aku dapatkan saat itu. Saat pembagian kelas, aku melihat dia. Namanya Markus. Bukan Markus, salah satu murid Tuhan Yesus ya. Dia cowok yang aku taksir sejak kelas 4 SD. Dan ya, ternyata benar. Dia sekelas denganku. Rasanya sangat senang. Dari saat itu aku berharap semoga aku bisa dekat dengannya lebih daripada masa SMP. Beruntung sekali aku bisa sekelas dengannya. Nyatanya tidak semulus itu walaupun sudah pakai jaro langit. Kenyataan mencubitku dengan keras. Ternyata dia masih sama seperti waktu SMP, bersinar dengan terang, dan aku hanya bisa melihat dia dari tempatku sekarang. Sangat jauh denganku. Dan aku berpikir, oke, mari kita fokus ke pendidikan kita sekarang. Kita abaikan dia dahulu. Itulah yang aku pikirkan awalnya. Sampai suatu hari terbitlah pengumuman dari OSIS. Kami dari OSIS membuka kesempatan bagi adik-adik kelas 10 yang ingin bergabung dalam organisasi. Akan ada seleksi untuk calon anggota OSIS yang mendaftar. Hubungi sekretaris OSIS untuk pendaftaran dan tes seleksi. Kertas tebal itu terpampang di mading sekolah. Banyak siswa-siswi melihatnya sampai mereka berdesak-desakan. Aku jadi malas untuk mendaftar di OSIS. Sepertinya persaingannya sangat ketat. Kamu mau coba tes di bidang apa? Sebuah suara terdengar di sampingku. Ya ampun, itu Markus. Dia mengajakku duluan mengobrol. Haruskah aku centil atau bersikap biasa saja? Duh, aku bingung. Tiba-tiba banget nanya. By the way, aku milih di bidang mading saja. Karena kerjanya tidak terlalu berat. Balasku agak sedikit gugup. Maklum, 7 tahun, naksir, dan baru pertama kali ngobrol saat SMA. Maklum saja grogi. Oh, bidangnya sepele ya. Kalau aku ingin mencalonkan menjadi ketua. Ucapnya singkat, lalu pergi. Begitu saja. Hah? Sejak kapan dia begitu tengil dan menyebalkan seperti itu? Seminggu kemudian, hasil seleksi OSIS keluar. Dan kalian coba tebak. Dan yap, dia berhasil menjadi kandidat ketua OSIS yang baru. Dan aku tidak lulus. Siapa sangka keberuntungan dia itu sangat bagus. Sedangkan aku begitu buruk. Dia berhasil menjadi kandidat ketua OSIS yang baru, sekaligus berhasil menjadi ketua OSIS yang baru dalam pemilihan periode ini. Aku berpikir, bagaimana aku bisa lebih dekat dengannya? Dan aku berpikir untuk move on, menghilangkan rasa sukaku kepadanya. Ya walaupun dia sangat keren dengan jas alma mater OSIS itu. Perjalanan itu tidak mudah. Lebih dari 1 tahun aku mencoba untuk bersikap biasa padanya. Dan sialnya, aku dihadapkan dengan dia lagi setelah 1 tahun periode OSISnya. Aku tanpa aba-aba dan tanpa
daftarkan tanpa seleksi, aku berhasil menjadi anggota OSIS. Siapa sangka, pembina OSIS sekaligus guru olahraga mengusulkan aku menjadi bendahara OSIS dengan alibi seperti ini. Kamu kan bagus kemarin mengelola uang untuk alat olahraga khusus untuk kelas kamu. Kamu kandidat paling bagus. Sungguh sial nasibku. Kalau begitu, bagaimana aku bisa lancar move on darinya? Saat rapat pertama kali, aku disuruh berdiri di depan ruang rapat OSIS oleh pembina. Kata Pak Hadi, ia hendak memperkenalkan aku kepada anggota OSIS yang lama. Jadi, ini Kirana. Dia telah menjadi calon mutlak bendahara OSIS untuk periode ini karena tidak ada yang mendaftar sebagai bendahara terkait perkara bendahara periode lalu. Jelas Pak Hadi selaku pembina OSIS. Halo teman-teman, aku Kirana, selaku bendahara OSIS periode ini. Semoga teman-teman bisa bantu aku ya. Ucapku sedikit grogi karena mereka menatapku terlalu intens. Mulai dari sini, hati ini harus lebih kebal. Semoga kami bisa menjadi partner yang baik. Nyatanya tidak teman-teman. Baru di bulan pertama menjadi bendahara, setiap hari selalu ada cerewetan si ketua. Kirana, tolong buat anggaran hari guru ini dong. Kirana, buat LPJ tentang anggaran pasca. Kirana, buat anggaran ini. Kirana, buat anggaran ini. Ih, please, sabar please. Kamu gak bisa sabar ya? Ini susah buat anggaran. Jangan buat pusing kepala deh. Cerewet banget mentang-mentang jadi ketua. Teriakku kepadanya. Sangat lelah mengimbangi kegiatan organisasi dengan kegiatan sekolah. Teriakan frustasiku menggema di ruang OSIS. Anggota OSIS yang lain dan Markus pun melihatku dengan menganga. Mungkin mereka baru sadar berapa mereka menekanku akhir-akhir ini. Sejak saat itu, dia mulai kembali lebih manusiawi dalam menyuruh-nyuruh membuat anggaran. Mungkin kami sedikit canggung setelah kejadian itu. Tapi ini yang aku harapkan sejak awal. Di saat aku menjadi bendahara, dia sibuk menjadi ketua. Dan waktu berjalan begitu cepat. Secepat efek mie gacoan yang kami makan semalam. Periode OSIS kami berganti begitu saja. Menjadi siswa biasa lagi dan menjadi siswa kelas akhir. Kami tinggal melaksanakan ujian nasional dan melaksanakan pemotretan sekaligus perpisahan untuk anak kelas 12. Ada banyak yang ingin kami lakukan dan ada banyak pikiran yang ingin kami pikirkan. Sejak saat itu, rasa sukaku kepada dia mulai memudar, mungkin habis. Tibalah perpisahan sekolah untuk pemotretan buku alumni. Anak-anak kelas 12 sangat banyak dan sangat banyak yang berdandan, yang berlatih untuk penampilan yang di hari perpisahan yang sangat meriah. Disinilah kami bertemu kembali setelah periode OSIS kami, sebagai perwakilan pelepasan balon, sebagai tanda pelepasan anak kelas 12. Kami bertatapan. Hai, apa kabar? Tanyaku agak canggung. Atmosfer kecanggungan ini sangat mematikan. Lidahku terasa keluh untuk berbicara. Dia balik membalas. Hai, aku baik. Gak terasa ya, sebentar lagi kita lulus. Balasnya tak kalah canggung. Mungkin ini saatnya aku bilang ini. Aku minta maaf untuk yang ku berikan sewaktu kita jadi partner OSIS. Mungkin aku terlalu keras dalam menjadi ketua, dan mungkin banyak bantuan yang kamu berikan untukku. Dan terima kasih juga atas bantuannya. Dan juga tiba-tiba dari speaker lapangan terdengar suara. Kepada Markus, harap datang ke sumber suara. Sekali lagi yang namanya Markus, datang ke sumber suara. Ucap salah satu guru dari speaker yang berada di lumayan jauh dari tempat kami berdiri. Ucapannya terpotong begitu saja karena suara tadi. Kami menoleh bersamaan ke arah speaker. Aku melihat dia menoleh kepadaku sekali lagi, kemudian berlari ke arah speaker.
Ya, padahal aku sangat penasaran apa yang ingin dikatakan tadi. Dan sepertinya aku harus membujuk guru-guru untuk mencari penggantiku untuk perwakilan pelepasan balon kelas 12. Dan dengan persetujuan guru dan cara membujuk yang ampuh, aku berhasil digantikan dengan yang lain. Saat pelepasan balon, dia terlihat bingung dan menoleh ke sana kemari. Dari hari itu, dari awal sampai selesai, aku tidak tahu apa yang ingin dia katakan kepadaku. Dan mungkin hanya itu sedikit kenangan tentang kita di masa SMA yang akan terhapus seiring berjalannya waktu. Dan juga aku berharap kami dapat bertemu kembali di versi kami yang lebih baik dan yang terbaik. Di saat itulah kami bertemu. Sekian cerita dari kami. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang ingin kamu katakan kepada orang lain, karena terlambat itu sangat sakit. Jangan ragu, tidak ada kata terlalu cepat. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan cerita ini, semoga pesan moral dapat tersampaikan dengan baik. Sekian cerita dari kami, terima kasih.